puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat untuk bergabung pada perkuliahan siang hari ini ya. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada hari ini kita masuk pertemuan keberapa ya, Bapak Ibu sekalian? Tiga, Bu. Tiga. Ketiga. Pertemuan ketiga. Yakin ya ketiga ya? Oke, kita buka Iya. tirainya. Oh, bukan. Ya, hari ini kita masuk pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya tugas dari Bapak Ibu sekalian adalah membuat macam-macam dari model integrasi. Tugasnya sudah saya koreksi dan mungkin bisa dibaca hasil koreksiannya. Eh, ada beberapa komentar di situ yang sepertinya hampir sama semuanya. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena eh, dari Bapak Ibu sekalian mencantumkan tugasnya tidak ada yang memberikan gambar dari masing-masing model integrasi tersebut sehingga semuanya dalam bentuk narasi, tidak terungkap dalam sebuah gambaran gitu ya. Mungkin ke depannya bisa diperbaiki. Selain itu juga koreksian juga untuk Bapak Ibu sekalian pada saat mengunggah tugas, upayakan file yang diunggah dalam format PDF. Karena kami kesulitan jika mengoreksinya dalam bentuk Word karena harus mengunduh dulu, kemudian harus buka satu-satu. Sedangkan kalau bentuk PDF, kami bisa langsung mengoreksinya gitu. Selain itu, konsistensi antara daftar pustaka yang tercantum di bagian ringkasan Bapak Ibu itu harus ada di body text-nya ya, di tugas Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang dikerjakan itu benar dari hasil kutipan. Kenapa kami menekankan hal yang seperti ini? Karena nantinya Bapak Ibu akan ada tugas berikutnya bahkan kewajiban ya hitungannya untuk mempublikasi hasil eh, penelitian Bapak Ibu. Nah, kalau terbiasa untuk menuliskan daftar pustaka yang sepertinya banyak tetapi di dalam body text tidak ada, itu nanti akan kesulitan ketika dicek Turnitinnya. Kenapa? Karena eh, bisa jadi Bapak Ibu sekalian copy paste-nya semuanya gitu dari kalimat atau narasi bukan dari hasil menganalisis dari yang Bapak Ibu cantumkan di body text tersebut. Sehingga pada saat menuliskan itu kalau kita ngutip ya tulis kutipannya apa, yang dikutip dari siapa di daftar pustaka. Nah, itu konsistensinya gitu ya. Mulai dari sekarang tugas-tugasnya itu dibiasakan supaya nanti tidak apa ya sudah sudah apa sudah terbiasalah dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan nanti copy paste sana copy paste ini terus yang penting daftar pusakanya kelihatan banyak jebret gitu ya. Apa nih? Berarti boleh ya pakai Mendeley. Sangat boleh. Ya memang harus pakai Mendeley karena pada akhirnya eh, memang harus pakai Mendeley untuk melihat ya yang Bapak Ibu kutip itu benar adalah hasil dari kutipan tidak langsungnya gitu. Justru memang pada saat Bapak Ibu menuliskan proposal, terus nanti juga publikasi, itu kan memang harus pakai Mendeley, pakai apa eh, reference manager. Sebenarnya tidak harus Mendeley, ada Zotero, kemudian ada apa lagi itu. Tapi yang umum dipakai dan lebih friendly itu Mendeley, gitu. Kaitannya dengan tugas yang minggu lalu, ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah Mungkin untuk yang dua
mahasiswa baru baru kita, Mas ya. Rafli dan Mbak Estika. Ini nanti untuk tugasnya gimana, Bu? Menyusul setelah ini? Oke, Kan boleh boleh. Boleh menyusul. kan sudah Silakan. aktif Sudah sebagai sepadanya sudah bisa ya? sudah. Oh, sudah. Tapi ini ada satu orang nggak sih yang belum? Siapa? Estika sudah ada kok. Kok bertuju? Harusnya. Oh, Zoom-nya ini Dio belum ada. Nah, Mas ya kan. Dio belum ada, Bu. Iya. Harusnya kan kita bersembilan ya. Siap, saya Berdelapan. Mm-mm. Oh iya berdelapan. Sembilan sama operator. Amin, amin ya, amin. Nambah Amin, amin. amin. Ya makanya itu doa hari Jumat. Oke, untuk tugas minggu lalu terkait dengan macam-macam model integrasi, ada yang ingin ditanyakan? Ada berapa kemarin ya nemunya? Berapa di? Mana Ardi nih? Ini kenapa semua pada off cam ya? Gimana, Bu? Hasil dari literatur reviewnya untuk model keterpaduan itu ada berapa macam? Nah, kan biar ketahuan Mas Rafli yang mana Nah, kan belum kemarin kenal kemarin sama sama Mas Theo. Oh Ini iya, mana Ustazah Estika dan Ustazah Oktarina ini? yang Mas Ardi yang mana ya? Kok kalau Mas Rafli kayaknya saya pernah ketemu deh. Ustazah Estika ini kayaknya pernah ketemu ya. Yang Ini nangis tembok itu aja, loh. saya ngeliat Ya tembok itu. aja nih. Mas Ardi ini yang paling ganteng di angkatan. Angkatan berapa ya fisika? Pakai kemeja dulu, Bu. Oh, tadi ke kursi ya, sekarang ke meja. Oke, ada Mbak Aktarina. Oke, ini kita perlu kenalan dulu nggak nih? Karena Mbak Oktarina waktu pertemuan pertama belum ada ya. Terus Mas Rafli juga belum. Mbak Estika juga belum. Mas Ardi juga belum. Monggo siapa duluan yang mau kenalan? Memperkenalkan diri maksudnya. Estika, Bu. Oke, silakan Mbak Estika. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Estika Prameswari, bisa dipanggil Estika. Rumahnya di Pekalongan, Lampung Timur. Cukup, Oke, Bu. sekarang statusnya? Statusnya bekerja. Oke, kerja di mana? Stasi mana? Biar yang lainnya tahu temennya. Bekerja di SDM Muhammadiyah Sang Pencerah Metro, Bu. Oh ya, jembatan hitam ya. Iya, betul. Oke, Ya, terima kasih. sama-sama. Selanjutnya Mbak Oktarina, ladies first ya. Dia, Lady-lady dulu. dia punya temen dia. Mm-mm. Kemarin cewek sendiri. Tapi kan Ya, dia nggak Bu. masuk kemarin pertemuan pertama. Mm-mm. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Saya Oktarina, lebih akrabnya disapa Erin. Saya sekarang bertugas di Waikanan di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas. Asalnya juga di Waikanan, Bu. Oh, Kemarin belum bisa hadir karena masih ada kegiatan di sekolah, Bu. Mohon oh. maaf sebelumnya. S1-nya dari prodi apa, Mbak? Dari Pendidikan Fisika UM, Bu, angkatan 19. Oh iya. Oh tadi Mbak Estika juga sama ya? Kayaknya Bu, Oke. Bu Ririn punya foto bareng wisudanya deh. Oh iya ya. Iya, Oh iya. Oh iya 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 iya. Oh iya. Yang masih pakai baju oranye itu ya? Iya. 2023. iya. Oke. Iya iya iya. Oke, selanjutnya Mas Ardi Yan. Seragamnya loh, kita aja nggak pakai seragam Bu Ririn. Oh iya. Kan lagi mode at home. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ardianto. Saya sekarang bertugas di Universitas Muhammadiyah Metro, tempatnya di penerimaan mahasiswa baru, marketing dan promosi. Untuk alamat rumah di Ogan Komering Ilir, Lempuing.
tepatnya di Sumatera Selatan. Dan untuk S1-nya waktu itu di Universitas Muhammadiyah Metro, tepatnya S1 Pendidikan Fisika. Oke. Lempuing itu deket Danau Ranau itu nggak sih? Eh, Bukan ya? kan Hah? Lempung jauhan. Oh, jauhan. Danau Lempuing. Ranau ya kejauhan. Karena kalau Danau Ranau itu arah barat, Oh, ini yang ke arah. daerah Ogan, Ogan Bu, Ogan Kayagung. Oh, Kayu Agung. Oh iya ya. Iya, Arah Kayagung. ke Jambi gitu ya. Ya, Jambi, Kayaknya saya kalau pulang Pademangan kampung Timur. ngelewatin. Ibu asli? Saya aslinya dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Pasti Barat. ngelewatin situ kan Kayu Agung. Pokoknya kami kalau Ya. ngelewatin daerah itu harus dalam kondisi matahari ada. Bingung Kalau kan? nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, karena merasa terancam. Oh, bajing loncat. Iya, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Langsung, Daerah langsung Ardi. tahu. Daerah Itu Ardi, Bu. itu Ardi juga mitos atau mantannya. fakta? Fakta. Oh, fakta ya udah. Berarti benar ya yang saya lakukan. Itu fenomena alam itu Ya, termasuk selama, sama hubungan kita untuk materi hari ini ya. ya, Bu. Selama Ardi masih di Lampung, insya Allah aman, Bu. Berarti dia. Oh, alhamdulillah kalau Bosnya. gitu. Ya udah di Lampung aja lah nggak usah geser-geser ke sana. Berarti dia tuh wagengnya tuh. Becengnya banyak tuh. Oke. Ya. Selanjutnya Mas Rafli. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Rafli Almijaya. Alamat saya di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Mhm. Saat ini saya bertugas di SMK YTI Al Mubarak, Kecamatan Sidomulyo. Al Mubarok. Al Mubarok ini yang ada universitasnya itu juga nggak sih? Bukan Bu, Oh, bukan ya. Tidak sama itu. Satunya kemarin di mana, Mas? satu di Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro. Oke. Kok nggak ada yang ini sama saya yang biologi ya? Ya, Lihat aja kemana fisika anak ibu? coba. Ya, tidak usah dijawab. Oke, mungkin Mas Tio sama Mas Dio ingin memperkenalkan diri, dipersilakan pada teman-temannya. Yang baru. Ini dulu ya. Ya, boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Ya, perkenalkan saya Teo Prasetyo. Maaf Bu, nanti mungkin akan banyak off-cam-nya karena ini lagi rapat sama teman-teman OPS ke Kecamatan Natar, tapi tetap mendengarkan. Iya, Oke. tinggalnya di Natar, tepatnya di Desa Haji Mena. Kalau main-main ke Bandar Lampung, bisa hubungin saya karena perbatasan sama Bandar Lampung. Jadi teman-teman bisa hubungi saya aja kalau ada apa-apa di Haji Mena. Oh, Itu aja. di bagian keamanannya ya. Benar-benar. Salam kenal buat semuanya, teman-teman baru-baru. Semoga bertambah sebelum tanggal 30. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya, demikian Ibu Tiwi. Terima kasih. Ih, tolong saya jangan dipanggil itu. Saya pernah dipanggil dosen saya Tiwis, tapi saya tidak pernah menoleh. Kemudian dosennya marah. Dalam hati saya kenapa marah? Karena saya nggak biasa dipanggil itu. Waktu itu lagi ngetrennya Titu. Titu tuh Tiwi, Tika Tiwi ya? Tiwi. Tika Tiwi. Jadi dosen saya supaya ingat manggil saya Tiwi. Ya karena saya nggak biasa dipanggil Tiwi, ya saya merasa bukan nama saya gitu. Meskipun Jadi itu mau dipanggil bagian dari apa? nama saya. Panggilnya apa? Bu Destrini atau Bu Ririn ya? Bu Ririn aja. Oke, siap Oke. Ibu. Oke. Berarti Mas Theo ini di Lampung Selatan, Mas Rafli juga Lampung Selatan, tapi dari ujung ke ujung ya Lampung Selatannya ya. Betul. Di bagian mananya Mas Rafli bagian mana? Sama-sama Lampung Selatan, tapi beda jauh sekali Bagian. jaraknya. Oke, selanjutnya Mas Dio. Oke, baik Bu. Tadi agak telat
Mungkin izin perkenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Nama saya Dio Aditya. Saya berasal di Seputih Banyak, Lampung Tengah. Ngajar di SMK Muhammadiyah di Banyak. Alumni S1 Fisika Murni dari Universitas Lampung. Lulusan 2023, angkatan 2016. Cukup mungkin, Bu. Oke. Tadi Mas Theo dari mana? Temennya nggak tahu. Oh iya. Oh, saya dari apanya? S1-nya, Bu ya? Ya, S1-nya Universitas Terbuka. Terbuka buat sama semua. Jurusannya statistika. oke. Sukses lah ke depannya. Oke, berarti yang dari luar UM ada 2 orang ya, Mas Dio dan Mas Theo. Huruf belakangnya hampir sama. Baik, Iya. selesai kita perkenalan. Hari ini kita akan bahas tentang fenomena i- yang ada di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita angkat dari atau dari kajian IPA gitu ya, dari konsep IPA. Meskipun di kelas ini dominansinya itu fisika, karena saya merasa sendiri di sini. Tapi nggak apa-apa, saya berani. Oke, hari ini saya akan coba share sebuah video. Tunggu, saya coba open dulu. Nanti kita sama-sama cerna video ini. What if I tell you every single feature of this mango is a Tunggu. scientific? Sudah tampil ya? Sudah, Bu. Oke, saya play dulu. Segernya, Bu. Seger ya siang-siang ya. What if I tell you every single Oke, feature of this silakan mango simak is a dulu tayangan scientifically berikut. calculated move to seduce you? Let's break it down. When the mango is raw, it is starchy, sour, and green. Starch stores energy and keeps the fruit hard. Acids make it taste sour, and chlorophyll helps it blend into the leaves. All of these are do not eat me signs until the seed is fully ready. But here's the wild part. When the fruit reaches maturity, it releases a gaseous hormone, ethylene, and that's when shit goes crazy. It activates enzymes like amylase and invertase that snap starch chains into simple sugars. The fruit becomes sweet, and sweetness is bait for birds, monkeys, bats, and humans. But just being sweet isn't enough. Other enzymes like cellulase and pectinase start breaking down the cell wall to soften the fruit. A soft fruit gets devoured by animals faster. Faster means better seed dispersal. Still with me? Now, when chlorophyll degrades, pigments like carotenoids and anthocyanins take over, turning the fruit yellow, orange, and red. But why the drama? Because ripe fruit needs to be seen. And against green leaves, these colors scream, I am ready. Even a mildly colorblind animal can't miss it. And finally, the perfume. Ripe mangoes produce over 270 volatile compounds like esters, terpenes, and aldehydes. Biochemical marketing at its best. When light is low and the fruit is buried under foliage, its scent becomes the signal. Unlike us losers, mango doesn't need social media to go viral. How freaking cool is that? All this time you thought you were choosing the mango, but in reality, the mango was choosing you. Oke. Coba dari tayangan ini tadi, kalau misalkan kita angkat atau kita tarik dengan topik bahasan kita hari ini, nyambung nggak? Bu, mangga seger deh. Iya. Tapi kenapa ketika mangga itu masih mentah, kebanyakan karena pas ya sekarang lagi musim mangga, di rumah saya terinspirasi karena di rumah tuh banyak yang suka mangga tapi maunya mangganya yang manis. Nah, ternyata mangga manis itu ditandai dengan warnanya kuning, sebagian mangganya itu bagian agak ujung apa pucuknya itu agak kekuning-kuningan, kemudian ada muncul aroma gitu ya, aroma khasnya yang mengindikasikan bahwa mangga itu sudah matang, yang tandanya adalah manis. Karena kalau warnanya masih hijau, itu kita nggak suka, rata-rata kebanyakan kita hanya
orang-orang tertentu, mungkin ya wanita hamil gitu ya, atau orang yang ya agak agak apa ya, agak lain gitu ya. Tetapi secara normal rata-rata dari kita menyukai buah mangga yang kondisinya manis gitu ya, manis harum. Nah, ternyata kenapa bisa seperti itu? Ternyata kalau kita kaji dari aspek IPA terpadu, dengan terjadinya perubahan dari warna, kemudian warna aja nggak cukup menandakan untuk apa menarik baik hewan ataupun manusia untuk makannya, tapi juga dari sisi ada aromanya. Nah, perubahan yang terjadi kandungan di dalam mangga yang mentah dengan mangga yang mateng itu adalah kerja dari sebuah enzim. Tidak sebuah sih, sebenarnya ada beberapa enzim yang bekerja di dalam mangga tersebut sehingga merubah kondisi mangga yang tadinya kulitnya berwarna hijau kemudian berubah menjadi kekuningan, kemudian yang tadinya rasanya masam berubah menjadi manis. Yang tadinya tidak ada aroma, kemudian sekarang menjadi aroma. Nah, itu semua kerja dari beberapa enzim tadi. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Karena, kenapa Mas Dio? Mungkin dari sisi waktu mungkin Bu ya. Ya, Kalau perubahan fisika ya, waktu, waktu. Perubahan ya. gelombang gelombang apa? eh waktu dengan ini frekuensi, Bu. Nah, itu kajian dari secara fisikanya ya. Iya. Kalau kajian secara biologinya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kerja dari enzim sehingga merubah klorofil yang warnanya hijau berubah menjadi antosianin, kemudian ada perubahan dari apa namanya pati menjadi glukosa atau sukrosa ya fruktosa yang lebih maksudnya jenis gula yang lebih sederhana lagi. Kemudian dari aspek kimianya itu berarti kaitannya dengan reaksi-reaksi ya. Berarti apa tuh? Em, Biokimia. Nah, artinya di sini saya mau menyampaikan bahwa dari fenomena sederhana aja, kenapa sih orang nggak suka mangga yang mateng, mangga yang mentah gitu? Kenapa cenderungnya suka mangga yang mana? Apa yang terjadi? Nah, itu bisa kita sajikan kepada peserta didik kita melalui konsep dari IPA terpadu. Berarti kalau tadi yang disampaikan mungkin lebih didominasi oleh konsep biologi dan konsep apa namanya kimianya. Kalau untuk fisikanya mungkin ada, tapi belum ya kalau waktu udah jelas seiring perubahannya mungkin butuh penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, di sini saya mau menampilkan hasil penelitian yang kaitannya dengan proses tadi itu. Tunggu dulu. Tampil ya. Sudah Ibu. Oke. Di sini eh saya coba mencari jangan-jangan yang disampaikan Mama sini tadi kan apa dalam bentuk AI mungkin ya gitu ya. Tapi ternyata enggak, memang ada penelitian yang digunakan ketika dia membuat konten ini. Ini contohnya hasil penelitian Integrated Mechanism of Ripening and Aroma Formation. Ini salah satu artikel yang jadi rujukannya menyatakan bahwa buah yang matang itu mengandung aroma. Apa aja prosesnya yang terjadi? Dipengaruhi oleh apa? Enzim. Enzim. Nanti lebih detail ada di sini. Ternyata di ini kayaknya India deh. Coba. Kalau di jurnal, kalau nggak salah, iya, ya India.
Karena di India itu varian ya varian varian mangga itu sangat banyak sekali ya. Karena masuk daerah hitungannya daerah tropis juga ya. Nah, maksudnya di sini saya mau me, apa ya, memberikan pandangan pada kalian bahwa eh, ketika mengangkat satu fenomena yang ada di sekitar kita untuk pengajian aspeknya itu ada hasil penelitian. Nah, penelitiannya dari siapa? Kayak tadi kan kita tahu tuh rata-rata kita maunya mangga mateng itu yang ditandai dengan warnanya agak kekuningan dan harum. Nah, harumnya itu dari mana? Nah, ini contohnya dari hasil penelitian ini. Gitu. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian membuat ringkasan kaitannya dengan fenomena yang ada di sekitar kita untuk ditarik ke konsep IPA terpadunya, monggo dicari rujukan artikelnya. Tunggu sebentar ya, gangguan teknis. Oke, tunggu. Wait. Maaf ya, tadi ada iklan biasa bocil. Oke, contohnya itu salah satunya. Kemudian salah duanya saya ingin memberikan contoh, misal kenapa sih pada saat kita masak telur gitu kan, pertama kan kita taruh air gitu ya, terus kita kira-kira udah agak setengah mateng, terus kita masukin telurnya. Nah, telur yang udah tandanya udah mateng itu kan dia gerak-gerak tuh. Nah, kenapa dia bisa bergerak? Kalau kita kaji dari konsep, kira-kira konsep apa ya itu ya? Konsep apa itu? Dari mapel apa yang bisa diambil? Di kimia dan fisika bisa Kimia sama fisika ya. Kalau biologinya kayaknya eh fisika ada 6, Bu. fisika ada 6. 6 Apa? dari sisi warna ya, itu dari spektrum, Mm-mm. terus tekstur itu dari enzim, tapi kayaknya biologi. Dari Oh, tekstur itu, masih ngomongin mangga tadi. Oke. oh Ya. ya. Terus yang ketiga itu massa sama volume. Biasanya kalau yang belum mateng kan volumenya itu masih kecil atau masih keras. Masaknya kalau masak kan biasanya volume lebih besar kan, tapi lebih ringan. Terus Hmm. keempat itu eh, rasa, Mm-mm. kadar kadar tadi Bu, kadar apa namanya? Fruktosa. Kadar sukrosa ya, Hmm. itu bisa diukur karena kalau di fisika kan sesuatu yang berubah itu pasti harus ada alat ukurnya atau referensi ininya, perubahan dari perubahan satu ke perubahan dua itu pasti bisa diukur. Namanya Ada skalanya ya. refraktometer kalau nggak salah Bu. Oke. Dulu anak material itu. Oke, boleh. Kalau Iya. misalkan kajian dari aspek fisika untuk kematangan sebuah buah gitu ya. Tapi nanti misalkan mau ngangkat misalkan buah yang lainnya, karena yang mangga udah kita bahas. Nanti kalau misalkan eh, pada tugas hari ini ngangkat fenomena misalkan kematangan dari buah pisang kah misalkan atau buah semangka juga kan gitu ya. Kenapa kok yang matang itu bunyinya beda dengan yang masih apa ya mentah untuk semangka itu kan apa bisa bisa juga gitu. Tapi sertakan referensinya nanti.
Supaya apa? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan itu dipakai nanti ke siswanya. Jadi kita ngomong itu bukan katanya, kayaknya, tapi ini loh faktanya gitu. Nah, yang tadi itu kasus pertama. Kemudian kasus kedua, fenomena yang kedua, yang tadi ketika kita masak telur, eh, itu misalkan karena kemarin saya juga pas masak di mana di dapur saya merhatikan kok ada wadah, saya pakai panci, kemudian kayak ada saringan gitu di tengahnya supaya ngangkatnya gampang. Kok jadi ikutan bergerak ya ketika airnya mendidih gitu, dan apa benda yang saya masukkan juga ikutan bergerak. Kan nggak mungkin gerakan itu ada kekuatan gaib gitu kan ya, pasti ada sebabnya, betul. Nah, kira-kira konsep apa yang dapat untuk menjelaskan ke siswa kita, apalagi anak-anak SD apa, anak-anak SD SMP itu kan ngelihat apa yang kelihatan itu kan penasaran gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian berangkat ngejelasinnya dari yang mana? Kenapa bisa gerak gitu? Apa yang menyebabkan apa kayak saringan yang ada di dalam panci tersebut ikutan gerak ketika airnya mendidih? Yang pertama dari Siapa dulu nih? Jangan rebutan, raise hand dulu. Raise hand, raise hand. Mana nih? Estika dulu aja, Bu. Oh ya udah. Monggo. Makasih Kak Erin. Jadi sepemahaman saya Bu, apa yang membuat misalnya telur yang direbus tadi itu bisa bergerak? Yang pertama pasti karena adanya getaran dari air yang mendidih itu Bu. Air mendidih itu menyebabkan getaran, terus panas yang dibawa oleh si air itu membawa perubahan pada masa jenis telurnya. Yang pertamanya cair, telur kan kalau mentah cair ya. Terus ini kalau direbus dengan selang waktu tertentu berubah menjadi padatan. Jadi berubah juga masa jenisnya. Oke, gitu. Ada tambahan yang lainnya? Ada Bu, mungkin dari tadi udah disampaikan masa jenis ya Bu. Mm-mm. Tepatnya mungkin gelombang ya, gelombang apa antara putih telur dengan kuning telur. Terus yang kedua gas Bu. Dari Gas. perubahan air tadi kan kalau air mendidih kan menggelembung sih Bu. Nah, jadi dia di situ ada gaya yang dikonversi dari panas ke pemuaian. Jadi untuk telur mungkin bisa bergerak, berputar atau kalau kita rebuskan itu kelihatan kalau telurnya sudah mateng. Mm-mm. Mungkin itu gelombang sama masa jenis tuh. Gelombang, masa jenis, gas, Iya, berarti perubahan zat kan? ya perubahan gas. Perubahan wujud benda ya? Masuk Iya, masuk materinya itu kan ya kalau fisika ya, perubahan wujud benda. Betul Ibu. iya, Terus kadang juga kan pada saat telur itu matang kayak ada udara gitu keluar ya, blub 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 gitu. Nah, itu berarti apa tuh? Perubahan dari kan berasal Eh, dari dalam telurnya itu. Apa? Oke, Mbak Erin. Gimana, Bu? Tadi maaf, saya nggak sengaja memotong tadi. Kan ketika telur itu matang, kita ngeliat tuh kayak ada gelembung udara keluar dari kulit telurnya, blubub 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 gitu ya. Nah, itu berasal dari mana? Apakah dari perubahan dari cair ke gas tadi, jadi efeknya seolah-olah eh, apa dari telur, ataukah eh, zat yang di dalam telur itu kan tadinya berupa cairan, kemudian berubah menjadi padatan, terjadi pemanasan, sehingga perubahan itu menghasilkan CO2 yang harus dilepaskan. Itu kan kimia, ada reaksi. Oke, silakan Mas Rafli. Ya begitu kalau
eh, saya pandang dari segi pemahaman termodinamika yang apa gelembung-gelembung keluar dari telur tadi. Jadi si telur tadi memiliki kandungan udara atau gas yang ada di dalamnya. Nah, kalau konsepnya termodinamika itu kan eh, udara itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, tekanan yang tinggi itu karena dimasak dengan api terus suhunya tinggi dan tekanannya juga itu tinggi, jadi si udara itu memaksa keluar untuk mengarah ke tekanan yang lebih rendah atau suhu yang lebih rendah begitu. Oke, berarti banyak banget kan ya. Dari perkara masak telur, itu materi yang bisa dijelaskan. Satu, dari massa jenis, ngomongin massa jenis. Dua, gelombang. Tiga, perubahan wujud zat. Kemudian tambah lagi, empat, termodinamika. Ada lagi nggak tambahan yang lain? Tadi apa Mas Teo kalau nggak salah ngechat. Oke, tekanan uap air. Berarti ngomongin tekanan. Tekanan itu rumusnya apa ya? Untuk mencari tekanan. P sama dengan gaya dibagi luas penampang, Bu. Oh, P sama dengan. Nah, berarti Mas bisa kan? Kalau misalkan semakin kita maksudnya praktikumnya kalau misalkan pancinya semakin apa sempit tapi dalam dibandingkan dengan panci yang lebar tapi tidak begitu tinggi, mana tekanannya, mana gerakannya yang akan eh, lebih terlihat ekstrim? Coba Yang dia. dalam, Bu, yang Nah, dalam, yang dalam. dalam. Ya, betul. Berarti itu kan bisa kita masuk apa? Kita kasih materi itu ke siswa ya. Bisa percobaannya dengan cara seperti itu untuk memberikan materi tekanan eh, dari praktek merebus telur aja itu ada banyak materi yang bisa kita ajarkan ke peserta didik. Maksudnya tadi arahnya ke situ. Begitu juga dengan apa namanya contoh yang tadi mangga tadi. So, sudah nangkep tugas hari ini? Bu, ya bisa tergambar, Bu, sedikit. Ya, jadi coba lihat pokoknya hal simpel aja yang ada di sekitar kita yang bisa kita jelaskan secara IPA. Baik itu dari konsep biologinya kah, fisikanya kah, kimianya, atau malah gabungan dari ketiga-tiganya. Karena kemarin kan dari model-model itu ada yang integrated, ada yang web, ada yang apa namanya share, ada yang separate. Tapi kayaknya kalau separate jangan yang antara connected sama apa tuh ya yang nyambung satu materi dengan materi lainnya baik itu biologi fisika atau biologi kimia atau kimia fisika atau sebaliknya atau malah tiga-tiganya gitu terserah Bapak Ibu sekalian mau ngangkatnya fenomena apa yang ada di sekitar kita bisa dipahami? Mungkin sedikit tambahan ya Bu Ririn untuk Oke, penugasan. Tadi kan sudah dijelaskan secara materi, kemudian nanti apa saja yang diperlukan untuk penugasannya besok. Jadi untuk pengerjaan penugasannya, kalau bisa, harus bisa deh ya, kan kita belajar gitu, harus bisa. Tapi kan nanti mengangkat suatu fenomena, kemudian dijelaskan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, kalimat atau paragraf, tapi bisa sekreatif teman-teman, Bapak dan Ibu. Kalau tadi misalnya Mangga, Bu Ririn dengan videonya ada penjelasannya, nanti misalnya tugasnya ternyata mau dibikin bentuk video, boleh nggak Bu Ririn? boleh. Atau bisa juga pakai Canva, tadi kan misalnya telur Wah, rebus. kayak Nah, itu kan poster nanti ya poster seperti poster. Jadi eh, berbantu chat GPT boleh, it's karena okay. memang chat GPT adalah asisten kita, Mm. tapi Tapi jangan bukan. percaya semua. Ya, tapi bukan hanya memindahkan apa yang sudah dipikirkan oleh ChatGPT atau AI yang lainnya kemudian dikumpulkan. Jadi harus disaring lagi, dibaca lagi. Karena ya bukannya saya dan Bu Ririn sok pintar nih ya. Kita bukan juga anti menggunakan AI. Kita menggunakan.
kita harus saring lagi, bener nggak nih kira-kira? Semakin banyak info yang kita berikan ke AI, juga mereka akan menampungnya lebih banyak. Mereka olah akan lebih banyak, tapi tidak semua informasi yang diberikan oleh AI itu akurat seperti apa yang sudah kita pelajari, kita baca. Jadi kalau bisa baca literaturnya, artikelnya, kalau misalnya ada buku ya baca bukunya. Nah, nanti kita diskusikan, gitu ya. Jadi jangan hanya dalam bentuk paragraf atau poin-poin, biasanya gitu kalau misalnya dari AI dan langsung disalin biasanya bentuknya poin-poin ini, dan ini anak AI banget ini ya, ChatGPT banget gitu. Jadi kalau bisa diolah lagi dari asistennya, itu kita perintahkan untuk apa, kemudian kita perbaiki formatnya dengan apa yang akan kita sampaikan nanti gitu. Jadi Bu Ririn juga nanti ketika baca pasti, oh iya, ini terlihat bahwa memang dipikirkan secara matang apa yang mau disampaikan. Gitu juga dengan nanti ketika mau menyampaikan ke siswanya. Jadi lihat dari tampilannya saja sudah menarik. Kalau misalnya ngajar kan juga nggak mungkin menampilkan hanya dalam bentuk poin-poin kan. PowerPoint pun harus ada poinnya, bukan hanya menyalin seperti koran gitu. Jadi tampilannya juga kalau bisa lebih menarik. Karena kita IPA terpadu, IPA terpadu itu kan cenderung untuk SMP, SD kan tematik juga. Mungkin Mas Dio juga nanti ini harus yang biasanya menghadapi anak-anak SMK, SMK. ngadepin ondir-dir motor, bongkar-bongkar. Ini agak Iya. berfantasi untuk keterpaduannya IPA ini apa ya? Mungkin bisa dari fenomena yang ada di materi SMK nanti ya Bu Ririn, kalau misalnya bisa. Boleh. Kan ada Nanti untuk kelas, referensinya ada. iya kelas 11 kan masih IPA ya, Hmm. bukan fisika kan. Jadi nanti mungkin dari fenomena 10, itu. 11, Bu. Nah ya 10 11 masih IPA. Jadi mungkin dari fenomena itu ada yang dekat dari lingkungannya Mas Dio dan di sekolah kegiatannya bisa diangkat. Nah itu bisa lebih menarik. Bisa jadi juga materi untuk nanti penelitian di proposal tesisnya. Gitu ya. Itu kayaknya selintas tadi saya kepikiran kalau misalkan Mas Dio di SMK kan bisa dengan mesin-mesin alat-alat gitu. Terus kan ada yang waktu itu penemu dari Indonesia kan ya yang apa sih alternatif energi alternatif dari air ya. Air bisa jadi bahan bakar. Loh kita loh banyak banget. Sampai Indonesia banjir-banjir. kepulauan, dominansi air itu sekitar 70% kan perairan. Terus kenapa nggak ya itu yang dipakai ya? Nah, artinya ketika kita mau nyampaikan itu ke peserta didik, ada ada kekuatan apa sih dari air itu sehingga bisa dirubah menjadi bahan bakar atau bukan bukan dulu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan kalau bensin itu kan aromanya khas banget gitu ya. Itu bisa juga memang dipakai untuk bahan bakar. Nah, ini air loh. Ada apa ya di air itu? Berarti kan proses apa yang terjadi di mesin gitu kan? Berarti apa itu? Termodinamika lagi, ya masuknya termodinamika lagi ya. Terus reaksi kimia, perubahan, pelepasan atom dan segala macamnya itu. Nanti Nah nanti, setipe dengan alat yang diciptakan Rafli dan kawan-kawan beserta Pak Riz kemarin gitu. nah monggo aja gitu. Nanti diangkat fenomena ya intinya yang di sekitar kita deh banyak banget kok gitu. Dari pematangan buah tadi aja ada contohnya kan nggak mungkin kita indikasi buah sama tuh semangka yang matang pun dia garisnya itu terlihat lebih lebar apa garis-garis alurnya itu terus fenomena duren coba itu juga bisa kita angkat tuh kan hal yang tersulit itu memilih duren yang matang. Oh, katanya dicoba dicek dari aromanya itu aromanya itu wanginya udah ternyata pedagang kan nggak mau kalah rugi gitu ya. Maksudnya dia juga nggak mau rugi. Dia ngambil rendeman durian kemudian disemprotin ke bagian kulit duriannya. Terus kalau ada pembeli dicium, wah kayaknya manis nih gitu.
Ternyata enggak juga. Maka kalau secara sains durian yang matang itu apa ya tandanya ya gitu. Itu juga bisa jadi kajian. Durinya tuh biasa kalau diketemuin antara satu dengan yang lainnya tuh bisa masih apa udah lemes gitu. Itu salah satu indikasinya. Terus yang lain-lain juga lah. Sangat sangat banyak sekali fenomena pisang yang paling sederhana kan. Tapi jangan konsepnya yang sama ya. Maksudnya kalau bisa ragam lebih ke yang lainnya lagi. Biar lebih apa banyak kajiannya gitu. Gitu kita sampai jam berapa Bu? Sampai jam 4. Setengah 4. Jam 4. Oh, oke. Untuk Silakan. penugasan tidak ada yang ditanyakan dan mereka mau melanjutkan penugasan ya monggo, tidak apa-apa. Iya. Jadi punya waktu untuk mencari ini ya referensinya. Di sini masih ketemu Aika. Hmm. Wah, habis ini ketemu Aika ya. Semangat. Oh, soal tugas ya Bu. Mohon maaf izin bertanya. Mm-mm. Ini kan di situ tertera menganalisis fenomena gitu loh. Nah, di sini ada mengaitkan biologi, kimia, fisika, dan ilmu kebumian. Semuanya itu nanti kita kaitkan dalam struktur masing-masing subbab apa ilmunya atau memang kita pilih Bu, biologi atau kimia atau fisika gitu saja gitu. Enggak, Gitu Bu. contohnya kayak tadi tuh Mas, misalkan fenomena mangga tadi itu kan. Ya. Nah, ketika kan yang tadi saya sampaikan bahwa kita tuh lebih suka mangga yang manis ya. Kenapa ya mangga yang manis gitu? Kenapa nggak mangga yang mentah gitu? Dan ada proses apa sih kok bisa ada bedanya mangga yang matang sama yang masih mentah gitu ya? Kayak yang pertama ada perubahan warna, ada perubahan warna kulitnya, kemudian ada aromanya dan rasanya manis. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Oh, ternyata di dalam mangga itu seiring berjalannya waktu ada perubahan yang terjadi di mana klorofil berubah menjadi antosianin dan seterusnya. Kemudian gula sehingga warnanya menjadi kuning, kemudian terjadi perubahan dari pati menjadi fruktosa. Nah, itu semua kan bisa dijelaskan secara biokimia. Artinya, di situ kan terlihat tuh konsep yang terbentuk adalah atau kajiannya itu dari aspek biologi dan kimia. Nah, tadi sampean menambahkan dari fisikanya juga bisa, Bu, gitu. Ya monggo aja yang penting ada referensinya yang mendukung argumennya yang tadi gitu loh. Oh, iya ya. Jadi Terima kalau kasih. misalkan dicantumkan di Spada itu ada tentang bumi dan antariksa itu, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi ambil satu fenomenanya, nanti dari satu fenomena yang ada di sekitar kita itu dikaji dari aspek apanya nih, kira-kira. Makanya kan menganalisis. Tidak harus semuanya, kan tadi sudah disampaikan. Bisa jadi fisika sama kimia, bisa jadi fisika sama biologi, bisa jadi biologi sama kimia gitu. Semuanya bisa nggak? Mungkin saja gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan? Nanti mau bikinnya dalam bentuk video kah atau poster yang didesain menjadi Canva, monggo aja. Tapi yang jelas referensinya harus disertakan, diunggah juga gitu. Kalau Ada. Ah, Bu, kalau pakai video AI, misal ya hasil kita sendiri gitu Bu. Maksudnya, misal kayak tadi tuh perebusan telur tuh kan kita susah sih nyari di YouTube gitu, harus hmm. ngeplot segala macam. Kalau kita buat sendiri, Ngerebus aja beneran susah amat. enggak bukan karena konsep pembelajaran itu kan kalau sama anak-anak tuh atau siswa itu kan lebih serunya pakai yang agak-agak berkartun atau gimana gitu gitu loh Bu. Ya monggo aja. Heeh. Kalau Mas Tapi Dio waktunya di banyak dalamnya dan itu sempet, it's okay, lebih it's okay. bagus. Kalau saya pribadi, saya lebih milih rekaman video langsung.
karena hanya beberapa menit kan kayak ngerebus telur itu. Cuman ada bedanya apa wadahnya yang dalam tapi kecil atau wadah yang lebar tapi nggak begitu dalam. Maka nanti kan gerakan telur di dalamnya itu ketika matang kan beda. Itu tadi karena apa tekanan dipengaruhi gaya dan luas permukaan luas penampang ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kan lumayan, kalian bisa cari referensi. Sudah jelas ya aspek kajiannya. Jelas, Bu. Oke, Mas Teo kayaknya nih yang nggak jelas karena dia lagi ada rapat. Nanti dibantu Mas Teonya untuk menjelaskan tugas hari ini ya. Nanti kan di hasil reportnya diunggah. Oke, iya. Bisa diulang, bisa didengerin lagi ya. Nah, Dikit, itu Bu. enaknya Ini kuliah gitu. mungkin Oke. punya saya dikit. Eh, jadi di ruangan laboratorium atau di workshop membaca itu kan ada sih. Kalau kita kan eh, agak ke teknik kan memang ada besi sih, Bu. Besi atau baja. Nah, di situ kan ada proses perubahan Korosif, tekstur kayak karat, ya, Bu. korosif, Iya, koros korosif. korosit ya. Nah, itu kan Hmm. itu bisa sih kayaknya kalau dikaji itu boleh nggak seperti itu, Bu? Dari situ Monggo gitu. aja, Nah, monggo aja. kan dari eh, besi yang sudah dilapisi dengan cat atau besi yang belum dilapisi itu cepatnya gimana berdasarkan apa gitu ya, Bu? Ya, kenapa ada Dari sini. penyakit tetanus juga kan ya? Wah, itu konsepnya udah kesehatan mungkin, Bu ya. Bukan konsepnya kesehatan. Iya. Berarti kan ada unsur yang masuk ke dalam peredaran darah kita sehingga Hmm, mengakibatkan kayak apa peradangan gitu kan. iya. Itu ke biologinya berarti anti apa masuk ke sistem ini, sistem imun. Hmm. Biokimia itu jadinya. Bisa itu, Mas Ian. Ya Berarti makanya nambah banyak dong. banget ya. Berarti Itu tadi contohnya kan sederhana, iya. maksudnya eh, dari karat aja kajiannya banyak banget itu. Iya, Bu. Maksudnya yang ditugaskan tadi kan kalau tadi kan biologi, kimia, fisika sama kebumian. Berarti ini nambah Mm. dong dari unsur biokimianya atau dari kesehatannya gitu. Bisa Biokimia lebar itu kan malah. irisan apa Hmm. namanya kajian antara biologi dengan kimia sebenarnya. Ya nanti ya intinya gini, sesuai dengan referensi yang Bapak Ibu miliki. Oh Jadi iya. Ya. Iya, menjelaskannya iya. itu ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Hasil penelitian kayak tadi itu mangga tadi Hmm. itu kenapa tercium aroma kalau matang itu aromanya manis, aroma bukan manis, aromanya khas gitu ya. Ternyata ada reaksi yang terjadi di dalamnya gitu ya. Nanti saya unggah artikelnya. Kemudian secara alami juga dengan adanya aroma khas tadi itu mengundang hewan-hewan lain untuk makan gitu ya, untuk mengambilnya, untuk metiknya gitu. Jadi daya tariknya gitu. Monggo aja. Yang penting ada referensi yang jelas dari eh, apa ya, sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, itu kan Mas Dio di belakangnya pohon mangga bukan tuh? Apa kelengkeng? Iya bener, Bu. Bener. Mangga, Bu. Mangga. Tuh kan. Berarti kan pas Mangga. bener kan video tadi saya tayangkan. Iya. Iya. Ala-ala perindavan itu. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau tidak ada kayaknya cukup ya Bu Priska. Nah, Atau ada yang sudah. masih bingung? Boleh Mas sepil ini, Arli? Bu. Tugas eh, yang kemarin, Bu. Kawan-kawan yang baru gabung kan kita pertemuan dua tuh kan ada tugas, Bu. Bisa dilihat Oh di Yang iya. Sepada. hasilnya Nanti hasil ada di koreksi Tispada kah bisa atau cek. gimana? Oh iya. Kayaknya kalau Tadi udah disampaikan. Rafli Sampean sama sampean Estika. telat gabung bukan? Dia telat Oh gabung tadi. iya. Dia telat gabung tadi. Kan tadi udah direfleksi. Oh iya, Bu. Tugas minggu ikut Iya, Mas iya, Dio maaf. telat gabung tadi. Nanti dengerin Iya. aja rekamannya ya. Oh iya, Bu.
Oke, ada lagi? Cukup. Sudah? Mungkin nanti Mas Rafli sama Mbak Estika bisa lihat di sepadanya untuk kan hanya tertinggal satu tugas ya Bu Ririn ya di Hmm. pertemuan kedua. Jadi di minggu depan mungkin listnya hari Minggunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal di pertemuan dua untuk semua mata kuliah gitu ya. Oke, ininya deadline-nya untuk tugas pertemuan hari ini saya kasih perpanjangan waktu. Tadinya kan hari Minggu ya, ya Minggu tengah malam jadinya. Supaya ada waktu untuk ngorek. Lumayan kan, daripada merah nanti pas ngunggah. Eh, Oke, selesai ya. Boleh? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada perkuliahan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Selamat Ibu. mengerjakan tugas.